Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini merupakan malam kedua setelah kita kemarin pekan yang lalu kita buka kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, maka malam ini merupakan malam yang kedua yang insya Allah kita akan masuk kepada surat Al-An'am ayat ke-112. Yang mudah-mudahan dengan kita duduk di majlis ilmu ini, majlis Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita rahmatnya, karena disebutkan dalam hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu man 'indah. Disebutkan dalam hadis, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab, Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka juga bertadarus mempelajari Al-Quran. Illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka untuk mendoakannya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka pun diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu man 'indah, dan Allah sebut-sebut di hadapan malaikat dengan bangganya terhadap orang-orang yang duduk di masjid di satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am. Silahkan dibuka ayat yang ke-112, betul ya, lanjutan kemarin. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ wal jin. Agak ditahan. Ada huruf waqaf? Enggak ada ya. Kita ulangi lagi deh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الإنس والجن ila ba'd. Kita berhenti situ, waqaf. Aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما Ya, satu lagi. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون Ya, dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna
likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin ila akhir ayat. Wa kadzalika, dan begitulah, ja'alna, kami telah menjadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwan, musuh. Al-adu artinya musuh. Syayatinal insi, musuhnya setan yang berbentuk manusia, wal jinni, dan setan juga yang berbentuk apa? Jin. Berarti di sini setan itu bukan makhluk yang seperti manusia, tapi dia sifat. Jadi apa? Jadi setan itu adverb ya, sifat. Bukan noun, bukan benda, tapi apa? Sifat maksudnya. Dia makhluk, ya, dia makhluk, tapi apa? Makhluk yang bukan berbentuk noun, berbentuk apa? Noun itu apa noun? Bukan noun nih. Noun itu apa? Lain lagi. Noun itu apa? Benda. Ya. Tapi dia adverb, artinya apa? Sifatiah. Ya. Makanya aduan, musuh, syayatinal insi, setan yang berbentuk jenis manusia, wal jinni, dan setan yang berbentuk jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi dari kata-kata auha, yuhi, wahyu. Maksudnya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Yuhi di sini maksudnya apa? Mereka saling membisikkan. Ya. Saling apa? Membisik-bisik. Kata-kata yuhi, membisik. Ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Apa yang dibisik-bisikan? Zukhrufal qawli. Zukhruf itu artinya hiasan. Qauli, ucapan. Ucapan yang menghias. Maksudnya apa? Ucapan yang indah-indah. Biasanya kalau yang namanya setan, yang suka bisik-bisik, itu yang dibisik-bisik apa? Yang dibisik-bisikin itu biasanya kata-kata yang indah. Ucapan-ucapan yang bagus. Kalau bahasa kita rayuan-rayuan apa? Gombal. Itu apa? Zukhrufal qawli. Ghurura. Ucapan itu gurur, yang bisa menipu, memperdaya manusia. Jadi ucapan yang indah itu memperdaya manusia, menipu manusia. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Dan kalaulah, kata-kata lau, dan kalaulah syaa rabbuka, Rabb kamu berkehendak, Tuhan kamu berkehendak, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum, maka tinggalkanlah mereka. Mereka yang namanya musuh-musuh apa? Yang setan yang berbentuk manusia dan jin, tinggalkanlah mereka. Wa ma yaftarun. Ya. Dan apa-apa yang mereka kerjakan. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati. Dan agar afidah itu hati-hati. Hati-hati sini bukan hati-hati itu apa? Biasa kan hati-hati, bukan ini maksudnya. Hati itu apa? Bentuk jamak dari kata afidah, fuad. Fuad itu afidah bentuk jamaknya. Atau disebut dengan qalbun, qulub. Qalbun itu juga artinya hati. Dan dijamakkan kalau dalam bahasa kita menjadi hati-hati. Tapi hati-hati di sini bukan artinya apa? Waspada maksudnya. Hati dalam bentuk jamak diucapkan 2 kali. Memang kadang-kadang kita kalau diucapkan 2 kali kadang-kadang beda artinya. Beda apa? Artinya. Hati ketika disebut sekali adalah sebuah bentuk hati. Tapi ketika disebut hati-hati menjadi apa? Waspada, hati-hati kan gitu ya. Padahal ini maksudnya bukan itu gitu ya. Jadi dan agar hati orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, yang tidak beriman kepada akhirat, tasgha, ya, cenderung, ya. Jadi orang-orang yang hatinya tidak beriman kepada akhirat itu cenderung kepada bisikan setan.
baik dalam bentuk jin maupun apa manusia. Waliyardauhu, dan agar mereka senang kepada bisikan tersebut. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, dan agar mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh setan-setan yang berbentuk manusia atau jin juga dilakukan oleh orang-orang yang hatinya tidak beriman kepada hari akhirat, maksudnya orang-orang kafir. Jamaah sekalian, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ja'alna laka ya Muhammad a'daan. Hai Muhammad, kami jadikan untukmu musuh-musuh. Jadi Nabi Muhammad itu punya musuh. Dan memang para nabi dan rasul pun apa? Semuanya punya musuh. Karena setiap orang yang menyampaikan kebenaran, setiap orang yang menyampaikan yang hak, pasti di sana apa? Ada musuhnya. Jangankan para nabi dan rasul, sekarang saja orang yang menyampaikan dakwah itu enggak semuanya menerimanya, pasti di sana ada yang musuhinya. Kadang dibubarin kan gitu. Kadang apa? Dia tidak diizinkan. Karena itu musuh orang yang ingin menuntut ilmu. Nah, para nabi dan rasul pun begitu, mereka punya musuh. Maka kata Allah SWT, kami jadikan kepadamu hai Muhammad ada musuh-musuh, yang musuh itu yukhalifunaka, yang menyelisihi engkau. Apa yang disampaikan oleh nabi mereka selisihi. Kemudian wa yu'adunaka, dan memusuhi kamu, menantang kamu. Kemudian wa yu'anidunaka, dan apa? Memperselisihi kamu, ditantang, dilawan, ya. Dia apa? Diperselisihi oleh mereka. Ya. Sebagaimana juga ja'alna likulli nabiyyin, sebagaimana juga kami jadikan bagi setiap nabi sebelum engkau juga mereka musuh. Jadi para nabi sebelumnya pun apa? Musuh, banyak musuhnya gitu. Oleh karena itu fala yahzunka. Jadi ayat ini untuk menghibur Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada saat menyampaikan dakwah, betapa banyak musuh-musuh yang ingin membunuh Rasulullah SAW, yang menyelisihi Rasulullah SAW, yang menantang. Maka Allah SWT apa? Berikan hiburan, bukan anda saja hai Muhammad, bukan engkau saja hai Muhammad yang punya musuh. Nabi-nabi sebelumnya pun punya musuh. Sehingga fala yahzunka dzalik, janganlah engkau bersedih. Jangan sedih. Kenapa? Karena memang orang yang menyampaikan yang hak pasti di sana apa? Ada musuhnya. Maka disebutkan dalam ayat lain walaqad kadzabat atau walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu. Kata Allah SWT untuk menghibur Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau hai Muhammad kudzibat, mereka didustakan. Mereka didustakan maksudnya apa? Mereka ada yang tidak beriman kepadanya. Lalu fasabaru, maka Rasul sebut sabar. Ketika ada yang mendustakannya, ada yang tidak mau beriman, mereka sabar. Ala ma kudzibu, sebagaimana mereka didustakan. Wa udhu, dan mereka pun sabar dari gangguan-gangguan orang yang ingin apa? Menyakitinya. Wa qala ta'ala, begitu juga dalam ayat lain disebutkan ma yuqalu laka illa qad qila lirrusul min qablika inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Apa yang dikatakan kepada Muhammad illa ma qad qila lirrusul min qabl, kecuali sungguh juga telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelumnya. Jadi yang diucapkan oleh umat-umat sebelumnya, oleh kamu, umat-umat kamu, maka umat-umat sebelumnya juga pernah melakukan apa yang dilakukan oleh apa? Rasul-rasul mereka. Tapi ingat, inna rabbaka ladzu maghfiratin. Sungguhnya Rabb kamu sungguh Maha Pengampun. Ya. Wa dzu iqabin alim. Tapi juga Rabb kamu sungguh memiliki azab yang sangat pedih. Ada dua. Rabb kamu Maha Pengampun. Kalau dia tidak mengampuni, maka di sana ada iqabin alim. Rabb kamu memiliki iqab, azab yang sangat pedih.
Tinggal dipilih mana yang mau. Apakah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau zu iqabin alim, atau adab yang sangat apa? Pedih. Maka dalam ayat lain juga disebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan begitu juga kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuhnya minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang berdosa. Jadi musuhnya para nabi dari kalangan orang-orang yang berdosa, yang berbuat maksiat. Jamaah sekalian, di dalam sebuah riwayat, di sana ada yang namanya Waraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah SAW datang kepada Waraqah bin Naufal, menyampaikan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah kedatangan yang namanya apa? Namus. Di mana Rasulullah saat itu sedang bertahanus sebelum mendapatkan wahyu nih. Di gua apa? Gua Hira. Gua Hira itu apa? Di satu bukit yang namanya di gunung apa? Di Jabal Sur apa Jabal Nur itu? Tinggi. Nah di situ apa? Rasulullah bertahanus beberapa hari, kemudian kedatangan yang namanya Namus. Namus itu malaikat apa? Jibril. Nah ketika kedatangan malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama yaitu apa? Iqra. 3 kali diajarkan. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Kemudian diajarkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai 5 ayat. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasulullah sebelum diajarkan ini Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu malaikat Jibril memperlihatkan bentuk aslinya. Memiliki sayap yang begitu banyak. 600 apa? Sayap. Satu sayap itu bisa menutupi ufuk antara timur dan barat. Itu satu sayap. Bagaimana apa? Dengan ratusan sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Kemudian pulang Rasulullah gemeter. Ketika gemeter Rasulullah diselimuti. Karena Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku." Maka diselimutilah oleh istrinya yang bernama Khadijah binti Khailid, istrinya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah diajak, karena ini ceritanya panjang ya. Secara singkat Rasulullah diajak kepada yang namanya Waraqah bin Naufal, seorang ahlul kitab dari kalangan Nasrani. Ahlul kitab, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih menggunakan kitab Injil, tapi belum kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran belum apa? Belum turun. Makanya disebut apa? Ahlul kitab. Dan Waraqah ini disebutkan oleh para ulama dia masuk surga. Waraqah bin apa? Kenapa? Karena dia bertauhid, tidak menyembah berhala. Waraqah bin apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah apa? Berhala. Dan dia mengimani kerasulan Nabi. Jadi apa? Dia mengimani kerasulan Nabi, di mana Rasulullah mengatakan, "Tadi saya bertahanus." Maka kata Waraqah bin Naufal, itu adalah seorang malaikat yang datang juga kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan engkau nanti akan diusir oleh kaummu. Jadi Abu Muhammad disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, engkau nanti akan diusir oleh kaummu. Apakah aku akan diusir dari kota Mekah? Ya, karena kata Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW, "Innahu lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah." Kata Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW, "Innahu lam ya'ti ahadun," sesungguhnya tidaklah seseorang datang seperti apa yang engkau sampaikan. Tidaklah seseorang itu apa? Datang seperti apa yang engkau sampaikan. Ya, artinya apa? Tidaklah mereka yang menyampaikan kebenaran, kebaikan yang hak, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti juga engkau menerimanya, kecuali dia akan dimusuhi. Kecuali dia apa? Akan dimusuhi. Jadi artinya apa? Rasul-rasul sebelumnya juga apa? Dimusuhi, mereka diusir oleh kaumnya. Dan Rasulullah SAW juga begitu.
Maka Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian syayatinal insi wal jinni, setan dalam bentuk manusia dan jin. Dan ini menjadi aduan, dia menjadi musuh para nabi dan rasul dan juga musuh kita. Kalau nabi dan rasul itu musuhnya setan dalam bentuk jin, setan dalam bentuk jin dan manusia, kita pun begitu, sama. Jadi musuh kita setan dalam bentuk apa? Jin dan manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, disebutkan langkah-langkah syaitan. Disebut khutuwat dalam bentuk jamak, langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu punya banyak langkah untuk menggoda manusia. Dari sisi satu enggak mempan, maka dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain enggak mempan, dari sisi lain lagi. Jadi syaitan itu banyak apa? Banyak langkahnya untuk menggoda apa? Setan, sehingga setan itu tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia. Ya. Maka kata Allah SWT apa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Maka karena setan itu musuh yang nyata, maka jangan jadikan teman. Jadi setan itu udah nyata-nyata dia sebagai musuh manusia dan juga musuh para nabi dan rasul. Jamaah sekalian, apa itu setan? Wasyaiton kullu man kharaja an nadhirihi bisyarri wa la yu'adir rasul illa syayatin min haula'i wa haula'i qabbahahumullahu wa lanahum. Setan adalah setiap yang keluar dari pandangan manusia dengan melakukan keburukan. Artinya apa? Setiap keburukan yang dilakukan itu setan. Ya. Makanya kalau manusia suka ngajak-ngajak orang untuk berbuat buruk, untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, maka manusia itu disebut apa? Setan. Kenapa? Karena dia suka ngajak-ngajakin orang berbuat dosa, ya. Berbuat buruk. Kalau jin mengajak-ngajak kita untuk berbuat buruk, maka jin itu juga disebut apa? Setan. Jadi setan itu dia dalam bentuk apa? Adverb, sifatiah. Iya. Sifat apa? Sifatiah. Kemudian ya. Disebutkan lagi di sini dan tidaklah Rasul itu dimusuhi kecuali dengan setan. Jadi setan itu memusuhi apa? Para nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu menyampaikan yang benar, sehingga dimusuhi oleh setan-setan yang dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk apa? Jin. Tapi jin juga ada yang mengajak kebaikan. Karena jin juga ada yang beriman. Sama dengan manusia. Manusia juga ada yang mengajak kebaikan dan menerima kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka di zaman Rasulullah SAW bukan hanya manusia saja yang beriman kepada Rasulullah SAW, tapi juga para jin pun mereka beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah uhiya ilayya. Jadi telah diwahyukan kepadaku ini istama'a nafarum minal jinni. Sekelompok ya, daripada kalangan jin mereka mendengar apa yang diwahyukan kepadaku. Faqalu, lalu mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan, Quran yang sangat mengagumkan. Jadi para jin ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, mereka mendengar bagaimana wahyu Al-Quran, sehingga para jin mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguh kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Maka mereka pun beriman. Aman Nabi, kami beriman kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga jin yang kafir, sama. Manusia juga begitu. Manusia ada yang mukmin yang beriman kepada Rasulullah SAW dan ada juga apa? Manusia yang kafir, sama. Makanya taklif antara manusia dengan jin itu sama. Taklif, beban, kewajiban. Makanya disebutkan oleh Allah SWT
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah, agar mereka mau mentauhidkan aku di dalam beribadah. Artinya apa? Dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama taklifnya, beban kewajibannya, manusia dan jin. Kalau malaikat itu ibadahnya cuma satu macam. Yang diperintahkan oleh Allah SWT, ada yang bertasbih dari awal sampai hari kiamat. Terus ada yang mengelilingi Baitul Ma'mur, mengelilingi. Ada yang apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu aja. Ada yang apa? Meniup sangkakala. Sehingga terjadilah hari kiamat atas izin Allah SWT. Sampai sekarang apa? Sekarang itu lagi nunggu instruksi dari Allah SWT. Kapan dia harus apa? Meniup sangkakala. Ketika ditiup, hancurlah alam ini. Ada yang izin Allah SWT untuk memberikan rezeki kepada manusia. Jadi ibadahnya cuma satu macam. Tapi manusia memiliki ibadah yang sangat kompleks. Tahu komplek? Komplek itu bukan gang ya. Tinggal di mana di komplek, bukan. Sangat komplek itu apa? Macam-macam. Nah, komplek itu apa? Macam-macam. Sholat, haji, umroh, baca Al-Quran, zikir, puasa. Jadi sangat beragam ibadahnya yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk manusia, dan sama dengan jin. Sama dengan jin, ibadahnya sama. Kalau manusia sholat, maka jin juga sholat. Manusia baca Al-Quran, jin juga baca Al-Quran, sama. Artinya apa? Beda dengan malaikat yang cuma satu macam. Makanya manusia itu bisa menjadi lebih mulia dari malaikat. Kalau manusia itu apa? Memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Tapi manusia itu bisa lebih hina dari apa? Binatang. Binatang saja dia kan hina. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Coba lihat. Kita lihat ayam jago, pasti yang diserendeng ayam betina. Tapi manusia ada gak yang menyerendeng ayam betina, manusia betina dengan betina, ada gak? Laki dengan laki. Artinya apa? Lebih apa? Lebih hina dari apa? Dari binatang. Binatang aja tidak menyimpang biologisnya apa? Seks biologisnya tidak menyimpang. Dia tahu yang namanya ayam jantan, ayam betina pasti pasangannya ayam jantan. Tapi manusia kadang-kadang lupa. Padahal dia laki, padahal dia perempuan, dia lupa. Makanya bisa lebih apa? Hina dari apa? Dari binatang. Tapi bisa lebih mulia dari apa? Malaikat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, disinilah disebutkan oleh satu riwayat di mana ketika menyebutkan tentang syayatinal insi wal jin, maka yang dimaksud dengan syayatinal insi wal jinni, minal jinni syayatinun wa minal insi syayatinun. Dari jenis jin itu ada setan-setannya. Maksudnya apa? Setan yang berbentuk jin. Dari manusia ada setan-setannya. Maksudnya apa? Setan dalam bentuk apa? Manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, suka bisik-bisik. Yang dibisik-bisikin apa? Zukhrufal qawli, ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang menarik, rayuan-rayuan gombal. Maka Qatadah mengatakan, wa balaghani, kata Qatadah, telah sampai kepadaku anna Abu Dzar kana yauman yusolli. Satu hari Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi, namanya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Satu hari beliau sholat. Selesai sholat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW ngomong kepada siapa? Abu Dzar. Ta'awud ya Abu Dzar min syayatinil insi wal jinni. Abu Dzar, berlindunglah olehmu. Kata Rasulullah. Selesai sholat, Abu Dzar, berlindunglah kepadamu, olehmu, dari setan-setan yang berbentuk berjenis manusia
dan setan yang berjenis jin. Kemudian faqala, maka Abu Dzar bertanya, au inna minal insi syayatinun, apakah dari jenis manusia itu ada setan-setannya? Maksudnya apakah setan itu ada yang dari jenis apa? Manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya." Jadi dari manusia pun ada apa? Jenis manusia itu ada yang apa? Setan-setan juga yang suka mengajak-ngajak orang untuk apa? Berbuat maksiat, berbuat dosa. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Kata Abu Dzar, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlis." Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis. Jadi Abu Dzar pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis, satu kelompok apa? Nuntut ilmu seperti ini apa? Majlis namanya. Qad atala fihi al-julus. Sungguh ya, Rasulullah begitu lama duduk di majlis tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, hal shallaita? Apakah engkau sudah salat?" Qultu, "La ya Rasulullah." Belum ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Kum farka rakaataini." Bangunlah. Lakukanlah salat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan apa? Salat tahiyatul masjid. Jadi ketika masuk ke masjid, hendaknya kita apa? Melaksanakan salat yang namanya apa? Tahiyatul majlis. Apa? Tahiyatul masjid. Ya, hati-hati. Kapan saja, kecuali apa? Kapan saja. Ya. Habis salat zuhur kah? Habis salat subuh kah? Habis salat asar kah? Jadi kapan saja. Kalau gitu Ustaz katanya nggak boleh kita habis salat subuh salat. Habis salat apa? Asar salat. Itu yang tidak dibolehkan adalah salat nafal mutlak. Salat sunnah semata-mata. Tapi kalau salat sunnah yang berkaitan dengan sebab boleh. Apa saja yang berkaitan dengan sebab? Berwudu. Sebabnya kita berwudu, maka kita boleh apa? Maka kita diperintahkan salat sunnah. Habis salat asar umpamanya kita berwudu, boleh gak kita salat sunnah? Wudu boleh. Habis salat subuh kita masuk ke masjid, boleh gak kita salat sunnah tahiyatul masjid? Boleh. Cuman kadang-kadang orang, makanya saya lihat pagi-pagi ini kok pada nggak salat apa tahiyatul masjid gitu, main langsung duduk. Padahal tahiyatul masjid apa? Sunnah muakkadah. Kan banyak tuh orang datang ke masjid subuh-subuh kan, ada kajian umpamanya, main duduk aja kan, padahal kajian. Padahal di situ apa? Diperintahkan kita untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid apa? Kata para ulama, dia bukan sunnah, bukan wajib, tapi apa? Sunnah muakkadah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kalau yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Itu yang wajib. Adapun sholat sunnah tahiyatul masjid itu suatu muakkadah, karena Rasulullah SAW pernah menyuruh kepada seseorang yang masuk ke masjid, Rasulullah sedang khutbah, apa? Hal sholaita. Orang itu langsung duduk. Lalu Rasulullah tanya, hal sholaita, apakah engkau sudah sholat? La, sholli rakaataini. Sholatlah 2 rakaat. Kemudian orang itu apa? Sholat 2 rakaat. Padahal Rasulullah lagi apa? Khutbah, menandakan ini sholat sunnahmu apa? Tahiyatul masjid, sholat sunnahmu muakkadah. Maka jangan kita tinggalkan. Ya. Makanya kata para ulama, kalau kita duduk langsung makruh. Karena sholat sunnah apa? Muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakaataini. Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk. Berarti ini la yajlis satu nahi, larangan. Jadi apa? Larangan. Hatta yusolli rakaataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Yang dimaksud dengan 2 rakaat sholat adalah tahiyatul masjid. Jadi dari sekarang kita mulai untuk mengamalkan hadis ini. Jadi jangan sampai apa? Ini kan habis subuh, iya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia punya sebab. Seperti kalau kita kasuling umpamanya, jangan langsung duduk, sholat 2 rakaat. Habis Ustaz nggak enak Ustaz.
Biasakan. Karena kita kan kadang-kadang nggak enak ya. Cari tempat yang pojok kalau kita nggak mau kelihatan orang. Atau di mimbar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi jamaah sekalian, ketika Abu Dzar selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, summa ji'tu fajalastu ilaih. Kemudian aku datang kepada Rasulullah dan aku duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, hal ta'awwadta billahi min syayatinil jinni wal insi. Wahai Abu Dzar, apakah engkau sudah berlindung kepada Allah dari setan yang berbentuk jin dan manusia? Qala, maka kata Abu Dzar, la ya Rasulullah. Belum, tidak ya Rasulullah. Kemudian Abu Dzar nanya, wahal lil insi min syayatin. Apakah bagi manusia ada setan-setannya? Artinya apakah setan-setan itu ada yang dari jenis apa? Manusia? Qala na'am. Kata Rasulullah, ya. Hum syarrun min syayatinil jinni. Mereka adalah seburuk-buruk, lebih buruk daripada jin yang berbentuk setan. Jadi setan yang berbentuk manusia itu syarrun, lebih jelek, lebih buruk daripada apa? Min syayatinil jinni, dari setan yang berbentuk apa? Jin. Kenapa? Karena setan yang berbentuk jin kan kita nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Adapun kita ketakutan cuma perasaan kita aja. Lewat kuburan kita ketemu setan. Padahal cuma apa? Nggak. Terus terang aja, saya sampai detik ini lewat kuburan nggak pernah ngeliat apa? Ketemu setan gitu. Itu kan cuma perasaan aja, karena kita ditakut-takutin. Yang justru kita khawatir, yang kita apa? Setan dalam bentuk manusia. Kenapa? Karena dia bisa bawa golok. Kan gitu. Bisa bunuh kita. Bisa kita apa? Dibunuh oleh apa? Dengan apa? Dengan alat-alat apa? Pisau kah atau macam-macam golok. Tapi kalau setan yang berbentuk jin kan kelihatan. Cuman bayang-bayang kita aja. Setan dalam bentuk jin tapi bentuknya apa? Apakah tuyul? Apakah kunti? Tahu kunti, Pak? Ya, kata kunti ya. Apakah nyeblok macam-macam lah gitu. Itu kan cuman ilusi apa? Manusia saja gitu ya. Oh, ada orang meninggal, hidup lagi jadi setan. Itu ilusi manusia. Kita dibohong-bohongin dengan apa? Dengan cerita-cerita rakyat yang seperti itu, yang fiktif. Padahal Al-Quran, hadis menyampaikan kepada kita, kalau orang udah meninggal, udah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kita itu hanya ditakut-takutin karena kepercayaan-kepercayaan yang terus-menerus yang disampaikan melalui apa? Dari mulut ke mulut, cita-cita fiktif, padahal sampai detik ini kita belum pernah ngelihat. Ada yang gelantungan, itu cuma bayangan kita aja. Ada yang gelantungan di rumah kosong, itu apa? Cita. Padahal kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat yang sempurna Al-Quran. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Maka dia akan apa? Takut. Dia akan apa? Takut. Umar bin Khattab saja, setan dalam bentuk jin takut kepada siapa? Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar adalah orang yang paling takut pada Allah SWT. Rahasianya Umar paling takut kepada Allah, maka setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Kita setan takut, kan gitu. Padahal itu kan cuma apa? Ilustrasi kita aja. Ada yang gelantungan, kita lewat kuburan kayaknya ada yang bayang-bayang, padahal nggak ada. Udah isya ya satu kali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian disebutkan lagi di sini, sebetulnya banyak maknanya. Nah, apa yang disampaikan oleh setan-setan yang dari jenis manusia dan jin? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
mereka adalah saling membisik-bisikan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, zukhrufal qawli, ucapan-ucapan yang indah, yang menarik, tapi ghurura, untuk menipu. Jamaah sekalian, di sini disebutkan bahwa tentang masalah wahyu, disebutkan ma taqulu fil wahyi. Ketika ditanya tentang apa yang pendapat engkau tentang wahyu, faqalat taqultu. Di sini maksudnya faqultu, di sini disebutkan siapa mereka? Siapa dia? Ikrimah. Aku mengatakan tentang wahyu, al-wahyu wahyani. Jadi wahyu itu dalam bahasa Arab ada dua artinya. Wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Bima auhayna, dengan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, berupa Al-Quran. Ini wahyu dari Allah SWT berupa Al-Quran. Tapi wahyu juga bisa disebutkan setan ketika membisik-bisikan manusia keburukan-keburukan, atau jin membisik-bisikan kepada manusia keburukan, itu juga disebut wahyu, tapi wahyu keburukan. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Jadi di sini kita lihat konteks kalimat. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul itu apa? Wahyu, berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Tapi kalau dari apa? Setan, keburukan. Kenapa? Karena mengajak-ngajak apa? Keburukan, dibisik-bisikin orang, Tapi itu juga disebut apa? Dalam Al-Qur'an wahyu. Kemudian walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalaulah Tuhanmu berkehendak, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Fadharhum, maka tinggalkanlah bisikan-bisikan setan, apa? Tinggalkanlah. Wa ma yaftarun, dan apa yang mereka lakukan jangan kita kerjakan, jangan kita ikut-ikutan. Tinggalkan. Dan orang-orang yang hatinya tidak beriman pada akhirat, apa yang maksud dengan hatinya tidak beriman pada akhirat? Orang-orang kafir. Mereka lebih cenderung kepada rayuan-rayuan setan, baik dalam bentuk manusia maupun apa? Jin. Dan mereka juga senang dengan rayuan tersebut. Dan mereka pun melakukan apa yang diinginkan oleh setan-setan dalam bentuk jin maupun manusia. Dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita tahu bahwa kalau ada orang yang ngajak-ngajak keburukan, bahwa dia apa? Sesungguhnya apa? Dalam ayat Al-Quran itu disebut apa? Setan. Kenapa? Karena dia mengajak kepada keburukan. Tapi kalau dia mengajak kebaikan, maka itulah yang kita inginkan. Oleh karena itulah jamaah sekalian, mari kita perhatikan siapa yang mengajak kita. Maka yang penting bagi kita untuk berteman dengan orang-orang baik. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Anda punya teman yang soleh, pegang kuat-kuat. Kenapa? Karena teman yang soleh inilah yang akan bisa membawa Anda untuk bisa masuk ke dalam surga, yang akan bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena teman inilah yang akan mengajak kebaikan. Cuman memang tidak mudah. Kadang-kadang orang lebih banyak sering untuk berteman kepada orang-orang yang maksiat. Kenapa? Enak. Diajak macam-macam loh ya. Diajak apa? Dosa. Diajak apa? Keburukan. Padahal inilah yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti di hari kiamat. Oleh karena itulah almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa yang dia temani. Kalau dia berteman dengan orang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ini saja. Karena sudah Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.